Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sini yang suka kebingungan saat akan membeli kendaraan pribadi antara memilih mobil bekas atau mobil baru? Nah, di sini saya Yudi Firmansyah akan memberikan beberapa materi agar Anda tidak terlalu kebingungan untuk memilih apakah Anda akan memilih mobil bekas atau mobil baru. Di antaranya dalam presentasi ini, saya akan memberikan materi mengenai kelebihan dan kekurangan membeli mobil bekas, agar Anda tidak kebingungan tentunya ya. Baik, tanpa berlama-lama kita langsung saja. Di sini dari judul sudah kelihatan ya, kelebihan dan kekurangan membeli mobil bekas. Nah, untuk kelebihannya sendiri, kelebihan membeli bekas yang pertama yaitu adalah pilihan yang beragam. Tentu pilihan yang beragam ini di sini Anda bisa melihat ya, sebuah mobil bekas itu varian tahunnya sangat beragam gitu ya. Baik Anda ingin mencari mobil keluaran 3 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, atau bahkan 10 tahun yang lalu, atau bahkan 20 tahun yang lalu mungkin ya. Itu untuk varian mobil bekas sangat-sangat banyak di pasaran gitu ya. Jadi saat semisalkan Anda mencari mobil Avanza tahun 2008 misalkan. Nah, Anda bisa cari itu karena di pasaran tentunya mobil bekas ini sangat banyak gitu. Berbeda dengan mobil keluaran tahun baru. Keluaran tahun yang baru keluar gitu ya. Mobil yang baru keluar, baru rilis, tentunya tidak akan banyak pilihan. Anda hanya akan membeli sebuah mobil yang baru keluar dari dealer, baru rilis dari dealer dengan harga sekian gitu ya. Dan untuk variannya itu tentunya hanya yang dirilis saja pada tahun tersebut. Berbeda dengan mobil bekas yang tentunya varian pilihan sangat banyak gitu ya. Anda mau pilih mobil SUV, mobil MPV, atau mobil sedan dengan varian tahun-tahun yang berbagai macam, itu Anda bisa cari. Itu adalah salah satu kelebihan mobil bekas gitu ya. Mau Anda cari mobil yang menengah ke atas, bahkan mobil yang menengah ke bawah, itu sangat bervarian. Itu yang pertama. Baik, kita lanjut. Yang kedua yaitu harga yang lebih murah. Seperti yang tadi saya sebutkan, tentunya mobil bekas mempunyai harga yang lebih murah dibandingkan mobil keluaran baru. Karena apa? Mobil yang baru keluar dari dealer itu tentunya harga yang baru rilis dengan pajak-pajak atau PPN yang dengan segala rupa, bahkan dengan asuransi dan segala rupanya, atau mungkin Anda membeli mobil dengan sistem kredit, itu tentunya akan menguras ongkos yang lebih dalam lagi. Berbeda dengan mobil bekas yang tentunya hanya akan menguras dompet yang lebih ringan seperti itu. Karena biasanya mobil yang baru keluar dari dealer nih, terus Anda beli misalkan ya, terus Anda jual kembali, tentunya mobil tersebut akan turun harganya. Selisihnya bisa sampai 5 juta, bahkan bisa sampai 10 juta perbedaannya itu. Dan itu merupakan suatu keuntungan bila Anda lebih memilih mobil bekas. Jadi lebih hemat uang tentunya. Jadi Anda tidak perlu kebingungan lagi untuk mencari uang tambahan kalau membeli mobil bekas. Ya. Yang ketiga yaitu proses yang lebih cepat. Ya. Proses yang lebih cepat. Karena saat Anda membeli mobil bekas, Anda tidak akan banyak disangkut pautkan dengan banyak dokumen tentunya ya. Berbeda dengan mobil baru. Mobil baru, saat Anda membeli mobil baru, biasanya ada istilah inden, di mana saat Anda misalkan ingin membeli mobil dengan warna merah misalkan ya, Anda ingin membeli mobil Expander tipe Ultimate dengan warna merah, tapi saat Anda di dealer menanyakan mobil tersebut,
mobil tersebut belum rilis, dan harus menunggu selama 2 bulan. Itu yang dinamakan lebih lama. Dan berbeda dengan mobil bekas, saat Anda mencari misalkan expander warna merah tipe Ultimate dengan tahun ke belakang, misalkan expandernya tahun 2018, tapi ada mobilnya, itu Anda bisa langsung transaksi, dan mungkin dalam 1 hari pun Anda bisa langsung mengendarai mobil tersebut. Seperti itu. Baik, yang berikutnya yaitu langsung bisa digunakan. Seperti yang tadi saya sebutkan, mobil bekas bisa langsung digunakan saat Anda sudah bertransaksi tentunya. Berbeda dengan mobil baru, di mana Anda akan mendapatkan plat nomor sementara, atau disebutnya ompang lah gitu ya, bahasa lapangannya itu. Nah, ompang ini berlakunya selama 1 bulan biasanya sebelum datang plat nomor yang hitam. Nah, selama Anda memakai ompang ini atau plat nomor sementara ini, biasanya plat nomor warna putih, itu kisaran waktunya Anda sebulan tidak bisa keluar dari provinsi biasanya tuh ya. Tergantung peraturan dari tiap samsatnya. Ada yang nggak boleh keluar dari daerah gitu. Jadi belum bisa seleluasa memakai plat nomor hitam. Nah, berbeda dengan mobil bekas, di mana segala kebutuhan plat nomor, surat-surat itu sudah diurus terlebih dahulu, dan Anda tinggal menggunakannya saja. Seperti itu. Yang berikutnya, setelah tadi kita menyimak kelebihan dari mobil bekas, kita akan melihat juga bagaimana kerugian saat kita menjual kembali mobil bekas. Di mana mobil bekas ini, bila Anda menjual lagi, itu tidak akan serugi mobil baru. Saat Anda membeli mobil baru di dealer, Anda akan memakainya selama mungkin 3 tahun, 5 tahun, dan saat sudah melewati 5 tahun tersebut, biasanya ada itu customer yang ingin upgrade lagi untuk membeli mobil baru lagi. Tetapi saat customer ini membeli mobil baru dan ingin menjual mobil yang sebelumnya, itu harganya akan anjlok, harganya turun. Selisihnya yang tadi saya sebutkan bisa saja sampai 5 juta atau bahkan 10 juta. Bahkan kalau misalkan udah mundur selama 5 tahun, itu bisa sampai 20 jutaan lebih itu harganya. Lumayan merugi lah ya. Berbeda dengan mobil bekas, saat Anda membeli pun tentunya harganya murah. Dan saat dijual pun dengan harga murah pun itu rasanya sangat wajar gitu ya. Dan selisih saat dijual pun biasanya tidak sebanyak atau setinggi mobil baru yang dijual dengan selisih beli harga 250 juta dijual menjadi 230 juta. Wah, itu lumayan ya, 20 juta melayang gitu. Seperti itu. Nah, yang berikutnya kita akan melihat kekurangan membeli mobil bekas ya. Setelah tadi saya memaparkan bagaimana kelebihan membeli mobil bekas, sekarang kita akan simak bagaimana kekurangan mobil bekas. Yang pertama itu kualitas tidak semulus mobil baru. Ini sudah sangat jelas ya. Kalau misalkan kita beli mobil baru, kita sudah tidak dirisaukan lagi dengan servis. Tidak usah dirisaukan lagi dengan kualitas di dalam kabin. Karena semuanya sangat tampak baru, karena memang baru gitu ya. Barang baru keluar dari pabrik, terus kita beli, kita pakai, dan semuanya memang baru dipakai sama kita gitu ya. Berbeda dengan mobil bekas gitu ya. Berbeda dengan mobil bekas yang memang namanya juga bekas ya. Jadi sangat diperlukan perbaikan. Nah, ini kita masuk ke nomor 2, yaitu potensi perbaikan lebih besar dari kekurangan si mobil bekas ini. Sama yang tadi saya sebutkan tadi, kalau beli mobil baru tentunya barang-barangnya baru ya.
semuanya, si lampu LED-nya, si kabin, si mesin, dan semua fitur-fiturnya itu pasti baru. Berbeda dengan mobil bekas, tentunya ada satu PR gitu ya. Kita harus siapkan budget ya minimal 10% dari harga kita belilah. 10% dari harga kita beli untuk cek and recheck kembali. Mobil ini apakah benar-benar seperti apa yang kita negosiasikan pertama dengan penjual gitu kan, benar-benar muluskah gitu kan, karena kita harus bisa punya budget, save budget lah untuk si mobil bekas ini. Itu lumayan hal yang bikin ririwid ya, atau kagok ya. Kita udah bisa beli murah tapi ada satu PR gitu ya. Mungkin itu sebuah resiko tentunya ya, dibalik suatu kelebihan tentunya. Yang ketiga, yaitu tidak punya garansi yang panjang. Nah, berbeda dengan mobil baru, biasanya mobil baru itu punya garansi, punya asuransi gitu ya. Dan garansinya itu bisa mencapai 5 tahun. Jadi saat kita sudah membeli mobil baru, kita tidak banyak pusing lagi dengan mau servis apa, tapi dengan suatu garansi, si bengkel resmi ini akan mengatur bagaimana kita merawat mobil ini. Jadi kita tidak dipusingkan dengan kita harus perbaikan apa nih sekarang, kita harus perbaikan apa nih setelah 2000 km gitu kan. Apakah saya harus mengganti aki, apakah saya akan mengganti lampu gitu ya. Itu dengan garansi semuanya digunakan kalau kita membeli mobil baru. Berbeda dengan mobil bekas, di mana mobil bekas ini ya namanya mobil bekas, kalau apalagi kalau misalkan tahunnya udah lama, si garansinya mungkin sudah hilang gitu ya. Jadi kita harus dengan mandiri ngecek lagi fitur-fitur apa atau apa saja yang mungkin harus diperbaiki seperti itu. Memang agak ririwid ya, agak repot tentunya. Tapi itulah sebuah kekurangannya. Nah, di balik itu semua kita tentunya harus pintar-pintar bernegosiasi dengan penjual apabila kita ingin membeli mobil bekas. Itu saja mungkin ya dari presentasi dari saya. Ada sedikit pantun dari saya. Pagi-pagi makan soto koya, siangnya makan ketan. Itu saja presentasi dari saya. Semoga kita bertemu di lain kesempatan. Terima kasih atas waktunya, mudah-mudahan ini bermanfaat, materi yang bermanfaat. Mudah-mudahan Anda tidak dibingungkan lagi dengan membeli mobil bekas atau mobil baru ya. Karena kita sudah simak bagaimana kelebihan dan kekurangannya untuk membeli mobil bekas. Dan di sana juga diselipkan juga bagaimana keuntungannya kalau membeli mobil baru ya. Jadi untuk materi lainnya tunggu saja, atau kita bisa bahas di luar kesempatan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tetap bahagia.